Shalom, selamat pagi, Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 4 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. O hamuna ale dongat ringgas bemasi jalangan lau marningo Tuhani naman doktu si seana ondo patik di hamuna masti aholongani. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Di dalam bahasa Batak dikatakan, si bahen nadinggat dohamu atong molo marguru tu surati diulahok kamu patik rayaon, haholongi dongami songon dirim. Demikian firman Tuhan. Amanginang, apakah yang menjadi dasar kita untuk kehidupan sosial? Apa yang mendasari kita untuk berbuat baik kepada setiap orang? Apa yang mendasari kita untuk berbuat baik, untuk hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua? Apa yang membuat kita tidak berusaha untuk tidak merugikan orang lain, tidak mencuri barang milik orang lain, tidak menyakiti hati orang lain? Secara umum orang-orang Kristen masih mengacu kepada ke-10 hukum Taurat. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah, Amanginang. Tetapi dasar kita untuk berbuat baik kepada orang lain, hormat kepada orang tua, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak merugikan orang, tidak mengingini milik orang lain, bukan lagi Taurat, hukum Taurat yang 10 yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui Musa. Namun itu tetap dibacakan dalam setiap ibadah-ibadah di HKBP, setiap minggu pembacaan hukum Taurat, begitu, bukan menjadi dasar berangkat orang-orang Kristen untuk berbuat baik kepada orang-orang lain, kepada orang-orang di sekitarnya. Namun HKBP masih tetap melakukan pembacaan hukum Taurat di dalam ibadahnya, dalam setiap ibadah minggunya, adalah untuk sebagai cerminan. Beginilah hukum Taurat itu memperlakukan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu, yang sanggup melakukan hukum Taurat. Maka setelah pembacaan hukum Taurat, kita akan bernyanyi lagu-lagu yang syahdu, kita akan diantarkan kepada pengakuan dosa. Lalu dalam pengakuan dosa, setelah pengakuan dosa, kita akan langsung mendapat janji keselamatan dari Tuhan. Tapi itu bukan lagi ikatan, bukan lagi kuk, kalau kita pakai bahasanya Yesus Kristus, bukan lagi kuk yang mengekang orang-orang Kristen, bukan lagi sesuatu yang mengkandangi orang Kristen, tetapi kita sudah dimerdekakan dari segala hukum itu, bahkan dari hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Tetapi lalu bagaimana kalau kita adalah orang-orang yang merdeka dari hukum Taurat? Apakah kita boleh berbuat apapun, berbuat sesuka hati? Kita boleh berbuat jahat, berbuat berzina, mencuri dan yang lain-lain, karena kita kan tidak lagi dikekang oleh hukum Taurat. Kita dimerdekakan, kita memang dimerdekakan dari hukum Taurat.
Tapi Yesus Kristus berkata, ada hukum yang lebih utama dan yang terutama dari segala jenis hukum, yaitu hukum mengasihi Allah dengan segala kekuatan, dengan segala hati, segenap hati kita, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, bagaimana kita ingin diri kita diperlakukan orang-orang lain, yang pasti itu hal yang baik begitu. Begitulah seharusnya kita memperlakukan orang lain. Ketika kita kesal, barang kita dicuri. Ketika kita kesal, kepemilikan kita diambil oleh orang lain. Ketika kita kesal, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Berbuatlah kasih begitu. Mengasihilah kepada orang lain, kepada orang tua, kepada orang-orang muda juga. Jadi tidak hanya hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi orang-orang yang lebih muda darimu juga. Karena dasar kita bukan hukum Taurat itu. Supaya jangan multitafsir begitu maksudnya. Supaya jangan, orang tua itu siapa sih? Apa orang tua kandung saja? Ataukah orang yang lebih dewasa? Mencuri itu, jangan mencuri yang seperti apa? Supaya jangan seperti itu. Tapi landaskan semua tindakan kita kepada orang lain berdasarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apapun cara kita berbicara kepada orang lain adalah atas dasar, oh saya mengasihi dia. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bertindak kepada orang lain, dasar titik berangkat kita adalah karena kita mengasihi orang tersebut. Karena saya mengasihi orang-orang tersebut, maka saya melakukan ini. Karena saya mengasihi orang-orang tersebut, maka saya berkata, berucap yang seperti ini. Jadi lakukan segalanya, tindakan itu adalah atas dasar kasih. Dengan demikian, secara otomatis tak perlu lagi dicari-cari, kita sedang berbuat kebaikan begitu. Dan itulah yang telah ditirukan, yang telah diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus kepada kita. Amin. Jadilah orang-orang baik dengan berbuat yang terbaik kepada orang-orang lain atas dasar kasih, seperti kita mengasihi diri kita sendiri juga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ya Bapa, untuk dapat saling mengasihi, untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana diri kami sendiri. Biarlah kami mampu ya Bapa melakukan kasih kepada orang lain, kepada diri kami sendiri. Biarlah segala tindakan kami, pemikiran kami, perkataan kami adalah didasari kasih yang daripadamu. Berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling mengasihilah.